Podcast. Hari itu hari yang sangat cerah sekali. Cuaca yang memang biasa dijumpai di bulan Juni dan menggoda kita untuk bertraveling ria atau berjalan-jalan kemana saja. Hal itu juga menggoda saya untuk membuka pembicaraan saat itu di base camp bersama teman-teman saya untuk melakukan perjalanan di akhir pekan. Setelah kami berdiskusi lama, akhirnya kami menentukan arah yang akan dituju di akhir pekan nanti. Salah satunya adalah ke arah selatan kota Bandung. Ya, kita akan berjalan ke daerah Paseh, Majalaya dan akan berakhir di Kawah Kamojang, Garut. Hal kilas balik yang pernah kita lakukan di tahun 2016 lalu. Sepertinya cocok dilakukan kembali di suasana cuaca seperti sekarang ini. Segala persiapan sudah kami siapkan, termasuk saya bagian menghubungi kawan saya yang ada di Majalaya memastikan kondisi cuaca di sana. Saya sudah berkoordinasi dan kondisi di sana baik-baik saja. Hingga rencana untuk akhir pekan nanti akan kami lakukan berjalan di Paseh dan berakhir di Kawah Kamojang. Dua hari setelah pertemuan itu tidak ada yang terlihat aneh, semua berjalan baik-baik saja. Kawan-kawan saya terlihat antusias menyambut hari H nanti akan traveling ke Majalaya. Hingga saat itu datang, ketika saya sedang melakukan kegiatan rutinitas saya sebagai pekerja, tiba-tiba saya dihubungi oleh istri saya. Dia mengeluh sakit tenggorokan disertai demam. Saya pun setelah melakukan pekerjaan, lekas cepat-cepat pulang ke rumah guna memeriksa istri saya. Setelah saya periksa, betul sekali tubuhnya demam, setelah disertai dengan sakit tenggorokan. Setelah itu saya menganjurkan pada istri saya untuk tes menggunakan tes rapid, karena kita tahu sendiri kondisi sekarang kita di tengah pandemi. Hal yang saya takutkan terjadi, istri saya itu sakit yang memang ditakutkan pada saat itu. Lantas istri saya sebagai nakes pun menghubungi kawannya untuk membawakan alat tes rapid. Setelah semua dites, dicek, termasuk saya, anak saya, dan orang tua saya, hasilnya sungguh mengejutkan. Istri saya positif. Berikut anak pertama saya positif. Orang tua saya negatif dan anak kedua saya yang masih bayi juga tidak terlihat ada gejala aneh, ya dinyatakan negatif juga. Dan anehnya saya yang kondisi saat itu segar bugar, sehat, masih bisa beraktivitas, tidak ada gejala apapun, saya terpapar dengan hasil tes rapid yang saya lihat ada 2 garis di situ. Saya dinyatakan positif. Saya tidak mau ambil resiko walaupun saya sedang kondisinya sehat, bugar dan terlihat baik-baik saja. Saya memutuskan untuk isolasi mandiri bersama istri saya dan anak saya. Lantas saya mengambil tindakan segera mengungsikan orang tua saya dan anak kedua saya untuk keluar dari rumah saya, menghubungi keluarga saya yang ada di sana, di luar sana, untuk menjemput orang tua saya dan anak saya yang kedua.
Setelah menghubungi keluarga saya lantas menghubungi kepengurusan komplek rumah saya, serta puskesmas terdekat dan para tetangga terdekat saya, mengabarkan bahwa saya terpapar COVID-19 bersama istri dan anak saya. Hal ini perlu saya lakukan karena hanya itu yang saya tahu tentang SOP ketika kita terpapar COVID-19. Memang berat rasanya terpapar penyakit ini, penyakit yang memang ditakuti saat ini. Tak lupa saya memberi kabar di grup aplikasi handphone saya kepada teman-teman saya, terutama teman-teman yang memang akan melakukan perjalanan di akhir pekan nanti. Saya bicara pada mereka bahwa saya tidak jadi ikut karena saya terpapar COVID-19. Reaksi mereka terlihat dari chatnya sangat terkejut sekali, bahkan ada yang memang tidak percaya akan hal itu. Namun tidak disangka juga, saya kirain teman-teman akan tetap berangkat, ternyata mereka malah membatalkan acara dan menunggu keadaan saya ataupun keadaan sekarang tuh kembali pulih katanya. Itu suatu hal yang di luar dugaan saya. Terima kasih teman-teman. Singkat cerita, masa isolasi mandiri pun saya lalui. Support dari pihak puskesmas sangat baik dan alhamdulillah juga pengurusan dari kompleks saya sangat baik, terutama dari para tetangga. Dukungan berupa material mereka lakukan dan berupa moral juga mereka lakukan. Saya sangat terharu ketika ada salah satu warga yang lewat depan rumah saya menyemangati saya dan anak saya, terutama yang nggak bisa main keluar. Mereka bilang cepat sembuh ya, hai cepat sembuh, ayo semangat. Itu merupakan suatu hal yang baik menurut saya dan keluarga saya. Saya juga terus menyemangati keluarga saya, istri saya dan anak saya bahwa kita pasti bisa lewatin ini, kita pasti bisa sembuh, asal jangan terlalu banyak pikiran dan lain-lain. Kita hanya perlu istirahat yang cukup, makanan makan yang cukup juga, vitamin juga jangan lupa. Nah itu membantu imun kita cepat stabil menurut saya. Masih ada ya? Masih. Salam, Bu. Apanya Arul? Ya. Yuk sini. Dua-dua aja. Yuk masuk sini. Mas. Adapun gejala yang saya rasakan saat itu seperti umumnya kita terkena flu atau batuk. Namun ini disertai dengan identiknya yaitu indera penciuman yang hilang dan indera perasa yang tidak ada sama sekali. Di samping itu juga wajah saya ketika bercermin itu seperti bengkak-bengkak, kepala sempat pusing, ya seperti itu. Tapi saya tetap semangat. Bahkan ketika dianjurkan oleh pihak puskesmas waktu berjemur, saya melakukan hal yang memang saya sukai saja waktu itu, bermain musik atau ya di rumah juga ketika isolasi mandiri saya nonton film atau apa, lakukan hal yang memang yang saya sukai seperti itu agar imun saya terjaga. Oh iya, saya hampir lupa. Saat itu ada saran dari pihak puskesmas agar waktu berjemur itu dilakukan di sekitaran jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kalian berjemur sekitar 10 sampai 15 menit di luar sana. Karena di masa itu katanya
matahari sedang menghasilkan vitamin D yang baik untuk tubuh kita. Tak terasa dengan berjalannya waktu, masa isolasi mandiri saya menginjak di hari ke-9. Saya benar-benar sudah merasakan tubuh saya baik, tidak ada demam sama sekali, walaupun memang flu yang agak menutup hidung saya itu masih ada. Bindeng, kalau orang bilang itu masih bindeng kalau bicara. Nah, itu masih ada, saya rasakan. Akhirnya saya memutuskan sama istri saya untuk cek rapid gen kembali di hari ke-9 itu, dan alhamdulillah hasilnya sudah negatif. Namun tetap protokol harus digunakan, SOP juga harus digunakan, bahwa saya harus 14 hari isolasi mandiri di rumah beserta keluarga saya. Itulah pengalaman saya terpapar COVID-19. Buat teman-teman yang sedang isolasi mandiri saat ini, tetap semangat untuk berjuang menuju sembuh. Tetap tenang, jangan panik. Jika memang perlu informasi, hubungi tenaga kesehatan yang bersangkutan ataupun orang-orang yang sudah pernah terpapar COVID-19 agar tahu tindakan apa yang dilakukan. Terus cek suhu tubuh, intinya tetap tenang, jangan panik dan terbawa kisruh dengan suasana yang ada. Kita pasti bisa sembuh, itu kuncinya. Dan buat teman-teman yang masih berkegiatan di luar sana, tetap jaga prokesnya, tetap jaga kesehatannya. Salam lestari dari saya, salam sehat selalu dari saya. Semoga kita bisa dipertemukan di keadaan yang lebih baik dari sekarang. Sampurasun.